Ibu, saya pengen tanya kepada Ibu, sekarang sudah bulan November, ya, berarti tinggal 1 bulan lagi menuju penutupan 2025. Sedikit gambaran mengenai 2025 dan kinerja asuransi Sinarmas. Oke, jadi ya sebagaimana kita tahu semuanya, memang 2025 ini tidak seperti biasanya ya, banyak goncangan-goncangan mulai dari awal, bahkan di pertengahan, bahkan kemarin di Q terakhir ini juga ada gitu ya, gejolak-gejolak gitu. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah itu asuransi Sinarmas masih stay on the track. Ya, meskipun kita bisa melihat di beberapa sumber bisnis mungkin ada penurunan, tapi kita bisa tertutupi dari bisnis yang lain, terutama properti. Jadi overall it's a good year. Yes, ya. Oke. Baik, saya pengen tanya kepada Ibu, tanggapan tersendiri ya Bu ya dari asuransi Sinarmas. Ada usulan AAUI agar adanya revisi aturan mengenai penyesuaian tarif premi asuransi properti di asuransi umum. Iya. Ya. Lalu plus minusnya menurut Anda seperti apa ke depan? Iya, jadi sebenarnya ini ide yang bagus banget ya, karena sebenarnya dulu sekali ya di awal mungkin tahun 90-an, tahun 92 kalau saya nggak salah, ada yang namanya ICA, Intercompany Agreement, yang dimana lah itulah pertama sekali industri asuransi menentukan ada namanya perjanjian kesepakatan antara seluruh perusahaan asuransi yang menetapkan harga premi, rate premi untuk masing-masing okupasi. Dan baru tahun 2017 sebenarnya ada lagi dari yang ditetapkan oleh OJK, peraturan yang menentukan mengenai suku premi asuransi ya. Tapi dalam perjalanannya itu nggak boleh dibilang mungkin tidak terlalu dipatuhi oleh industri ya, karena memang di situ ada namanya rate atas, ada rate bawah. Nah, rate atas, rate bawah ini rata-rata orang pakainya juga rate bawah. Terus ada aturan sebenarnya outgo maksimum gitu. Tapi juga mungkin ada yang melanggar juga outgo itu. Jadi mungkin sementara kalau kita melihat di dunia yang ada sekarang, makin ke sini selain karena resiko ataupun bencana yang bertubi-tubi, ada bahkan mungkin bencana yang sebelumnya tidak ada menjadi ada gitu ya. Kita melihat sebenarnya risiko ini sudah berubah dengan sangat cepat, dan harusnya memang premi itu dalam prinsip asuransi kan harus adequate. Ya, jadi kalau kita melihat sekarang itu sebenarnya rate premi itu sudah banyak yang tidak sesuai lagi, untuk banyak okupasi sudah tidak sesuai lagi terhadap risiko yang ada gitu. Nah, jadi usulan yang masuk dari AUI untuk bagaimana mengenai hal ini mungkin bisa disesuaikan lagi, itu sebenarnya usulan yang sangat baik, dan kami sangat menyambut baik dan mendukung sebenarnya. Oke. Saya pengen tanya ke Ibu, asuransi properti seperti apa kinerjanya di 2025 ini spesifiknya untuk perusahaan Anda, Asuransi. dan bagaimana asuransi Sinarmas memandang peluang dan tantangan mendorong demand proteksi di asuransi properti, Bu? Oke, jadi asuransi properti ini bagus banget sih di kita ya. Jadi asuransi properti adalah kinerjanya sangat oke, dan salah satu yang dari sisi surplus underwritingnya juga bagus gitu ya. Meskipun kalau yang gede-gede memang kita pasti akan reasuransikan, bukan hanya di asuransi lokal yang tidak sanggup diterima oleh reasuransi lokal, pasti kita akan reasuransikan ke reasuransi luar gitu ya. Jadi properti itu sebenarnya, apalagi kalau zaman dahulu sebenarnya Mbak Safrina, dulu kita kalau paling banyak itu selain properti yang gede-gede, misalnya industrial all risk, property all risk, kita juga menjamin banyak KPR. Dan KPR itu sangat profitable. Tapi memang beberapa tahun terakhir ini menurun, karena mungkin juga penurunan, saya kurang memahami juga, tapi kita memang di kami sendiri menurun sangat tajam juga untuk perolehan premi kami dari kredit pemilikan rumah gitu. Tapi kalau dari yang overallnya tetap ya, karena industri kan bertumbuh gitu ya. Tanggapan asuransi Sinarmas terhadap usulan OJK kepada DPR untuk pengadaan opsional ketentuan risk sharing 5% ya untuk produk asuransi kesehatan, kira-kira seperti apa, dan untuk porsinya sendiri asuransi kesehatan kalau di asuransi Sinarmas bagaimana, Bu? Oke, jadi yang asuransi kesehatan ini kan berbeda nih. Jadi kemarin memang OJK ada menentukan awalnya itu adalah 10% risk sharing untuk setiap klaim, baik itu rawat inap maupun rawat jalan maupun melahirkan dan lain sebagainya. Namun demikian kan kemarin ada penolakan juga ya dari DPR, sehingga OJK come up dengan usulan baru ataupun ketentuan baru ya, bukan usulan ya, sudah menjadi ketentuan, yaitu menjadi 5%. Tapi ada dua opsi, boleh, pokoknya kita nggak boleh memberikan yang nol
harus ada pilihan 0 dan 5%. Jadi tergantung perusahaan nanti. Karena terus terang Bu, waktu pertama kali memang ada yang 10% itu dari dunia usaha juga komplain. Ada juga yang komplain karena karyawan itu terutama yang sudah ada KKB-nya antara SP Serikat Pekerja dengan perusahaan, tentu mereka karyawan akan keberatan. Ketika karyawan keberatan itu artinya kan nanti berarti perusahaan lagi yang bayar, berarti kan membebani perusahaan. Betul, jadi memang waktu itu ada challenge itu juga. Tapi dengan sekarang ada opsi boleh 0% ataupun 5%, tapi kedua opsinya harus ditawarkan kepada perusahaan adalah sangat bagus. Menurut saya itu adalah keputusan yang sangat tepat dari OJK untuk memberikan keleluasaan kepada perusahaan asuransi menawarkan dua itu kepada setiap perusahaan, dan perusahaan yang akan membeli punya opsi untuk menentukan saya mau beli yang 0% atau 5%. Iya. Nah, mendekati akhir tahun ya Bu ya, ini sekarang sudah November, tinggal sebulan lagi lah ya. Iya. Kita menutup tahun ini. Bagaimana pandangan Ibu terhadap tren demand produk di industri asuransi umum? Lalu proteksi apa saja yang belakang ini demand-nya menurut Anda cukup pesat, terutama di perusahaan Anda di asuransi Sinarmas? Oke, jadi prospek masih banyak ya di menjelang akhir tahun ini, meskipun mungkin banyak juga yang kita tidak bisa penuhi. Ya, yang sedang tren itu sebenarnya sekarang banyak permintaan-permintaan, misalnya dari bank perkreditan daerah, BPR atau BPD, yang memberikan kredit kepada misalnya pensiunan, ya, ataupun karyawan-karyawan perusahaan yang payroll-nya melalui bank-bank tersebut, ya. Nah, jadi ini yang sebenarnya lagi tren, lagi banyak permintaan mengenai ini. Tapi kayak kami di perusahaan asuransi tentu harus sangat selektif juga ya, karena menimbang kemarin mungkin banyak case-case yang terjadi sebelumnya. Jadi kita juga nggak mau menjeopardize nama asuransi secara umum gitu ya, karena kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi kami memang sangat selektif dalam bekerja sama dengan bank-bank perkreditan rakyat ataupun BPD-BPD yang ada, yang kita bisa sama-sama menjagalah bagaimana supaya yang diasuransikan itu kreditnya, asuransi kredit dari mereka-mereka yang misalnya mengambil kredit di satu bank kecil gitu, ataupun di BPD, bank besar juga. Nah, kemudian misalnya meninggal dunia atau apa, nah itu ada yang bisa. Oke, baik.